Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Haleluya. Pembicaraan dunia hari-hari ini tertuju kepada sebuah ajang olahraga dunia Olimpik yang dilaksanakan tahun ini di kota Rio di negara Brasil. Dengan sebuah pembukaan acara yang meriah, dengan begitu banyak negara-negara yang mengirimkan para kontingen atlet-atlet mereka yang terbaik. Melalui seleksi-seleksi yang sangat-sangat ketat, saya percaya semua negara yang mengirimkan para atlet terbaik mereka dengan sebuah pengharapan agar semua atlet-atlet mereka boleh menjadi para pemenang. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar bahwa hidup kita ini juga seperti sebuah pertandingan. Hidup kita ini juga seperti sebuah perlombaan. Dan akan ada pilihan, apakah kita menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya dan saudara bukan lagi jadi orang yang kalah, tapi kita jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Yang setuju, ayat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mau bagikan sebuah judul khotbah, mentalitas pemenang. Ucapkan bersama saya, mentalitas pemenang. 2, 3, mentalitas pemenang. Anda lihat foto orang itu, saudaraku. Dia adalah seorang anak muda yang benar-benar dikenal dunia hari-hari ini. Namanya siapa? Bukan Bejo, saudaraku. Namanya adalah Michael Phelps. Dia adalah orang Amerika yang berasal dari kota Baltimore, Maryland. Tidak terlalu jauh dari kota kita. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata Michael Phelps, saudara, dia sejak 2004 sampai hari ini sudah berhasil mengumpulkan 66 medali emas dari berbagai kejuaraan, saudaraku, internasional. Dan kita tahu bahwa sekarang rekor tertinggi untuk peraih medali emas tetap adalah Amerika. Siapa yang bangga dengan Amerika? Tepuk tangan yang meriah untuk Amerika, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Urutan pemenang medali terbanyak kedua di Rio, Brasil adalah China. Dan yang ketiga, negara mana? Indonesia masih urutan yang kesekian. Tapi kita tetap berdoa, Indonesia juga akan naik ke peringkatnya. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara sekalian, di Alkitab pernah tercatat ada sebuah peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang terjadi dalam Olimpik yang ada di Rio, Brasil. Sebuah peristiwa di mana ada begitu banyak orang berkumpul di sebuah kolam. Mereka bersama-sama berkumpul di sebuah kolam dan mereka menantikan yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan itu adalah kolam Siloam, kolam Bethesda. Ya, dan Anda tahu sudah di kolam Bethesda paling tidak ada mungkin puluhan atau bahkan ratusan atau mungkin bahkan ribuan orang. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama untuk masuk ke dalam kolam Siloam, saudaraku. Karena mereka mengharapkan mujizat. Apa yang terjadi? Dan mari kita belajar sebuah peristiwa ini untuk membuat kita terbuka dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Yohanes 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Alkitab berkata, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ingat, waktu Yesus hidup, dia tinggal di kota Nazaret, di kota daerah Galilea, dekat Danau Galilea. Dan hari itu Yesus berangkat dengan murid-muridnya ke kota Yerusalem. Ayat yang kedua, perhatikan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Anda tahu bahwa kota Yerusalem tua dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tebal. Dan ada 12 pintu gerbang dan salah satunya adalah pintu gerbang domba. Ayat yang kedua sekali lagi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ucapkan bersama saya Bethesda. 2, 3. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu, perhatikan,
berbaring sejumlah besar orang sakit. Nggak tahu persis berapa jumlahnya, tapi Alkitab berkata berbaring sejumlah besar orang sakit. Bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan orang sakit. Ngapain? Lihat siapa mereka. Yaitu orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan, menunggu goncangan air kolam Bethesda itu. Kenapa mereka menunggu kolam Bethesda digoncang? Ayat yang keempat menjelaskan. Perhatikan. Sebab sewaktu-waktu, ucapkan bersama saya, sewaktu-waktu, 2, 3, sewaktu-waktu, artinya apa? Enggak ada yang bisa memprediksi kapan waktunya, kapan-kapan, sewaktu-waktu bisa terjadi apa? Turun malaikat Tuhan, tentunya malaikat dari sorga yang Tuhan perintahkan, ke kolam itu, ke kolam Bethesda, dan menggoncang air itu. Perhatikan. Barang siapa yang terdahulu, ucapkan bersama saya, yang terdahulu, 2, 3. Lihat seperti sebuah perlombaan. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolamnya, ke dalam kolam Bethesda sesudah goncangan air itu, karena malaikat menggoncang, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bukan semua orang akan sembuh, tapi hanya yang pertama masuk ke dalam kolam itu yang akan sembuh setelah malaikat menggoncang kolam Bethesda. Lihat ayat yang kelima. Inilah sebuah kenyataan yang sungguh mengenaskan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ucapkan bersama saya, 38 tahun. 2, 3. Sebuah waktu yang tidak sebentar. Sakit apa? Sakit lumpuh. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu, orang yang lumpuh sudah 38 tahun, berbaring di situ dekat kolam Bethesda, di antara ribuan orang sakit yang sedang berlomba untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam itu. Perhatikan baik-baik. Dan karena Yesus tahu bahwa si lumpuh telah lama dalam keadaan itu, telah lama menunggu kesembuhan mujizat. Berkatalah Yesus kepadanya, bertanyalah Yesus kepada si lumpuh. Ucapkan sama-sama, maukah engkau sembuh? Dan siang ini juga Tuhan tanya buat setiap saudara sekalian, maukah engkau sembuh? Maukah saudara sembuh? Sembuh dari penyakit jasmani, sembuh dari penyakit rohani, dan sembuh dari penyakit ekonomi, dari penyakit keluarga. Siapa yang mau disembuhkan, yang mau alami pemulihan, ayat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Maukah engkau sembuh? Inilah yang Yesus tanya. Tapi lihat jawaban daripada si lumpuh. Ayat 7, aneh sekali. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Bukannya ngomong mau atau tidak, tapi langsung orang ini mencari excuse. Tuhan, aku ini selalu kalah bersaing karena nggak ada orang mau tolong saya, nggak ada orang mau peduli saya. Lihat, dan sementara aku menuju ke kolam itu dengan kekuatanku sendiri, aku mencoba untuk menuju ke kolam itu. Lihat, orang lain sudah turun mendahului aku. Aku kalah bersaing terus Tuhan bertahun-tahun. Padahal Yesus tanya hari itu, maukah engkau sembuh? Lihat ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-8 dan 9. Semua baca, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Pesan Tuhan juga buat setiap saudara pagi hari ini, apapun saudara, angkatan bersama saya, bangunlah. 2, 3, bangunlah. Katakan bersama saya, angkat tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan pada saat itu juga, apa? Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan apa? Berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Kolam Bethesda, Alkitab mengatakan letaknya di kota Yerusalem, dekat pintu gerbang domba. Supaya saudara lebih mudah untuk bisa menangkap apa yang kita akan belajar, saya coba tayangkan sebuah gambar ini, saudaraku.
Ini adalah pintu gerbang domba yang ada di kota Yerusalem tua. Dan itu adalah tembok kota Yerusalem tua yang tebal tinggi mengelilingi kota Yerusalem tua. Dan ada 12 pintu gerbang pada zaman itu. Tetapi sekarang hanya sisa 8 pintu gerbang. Nah, lihat di situ, inilah pintu gerbang domba. Saudaraku, kenapa disebut pintu gerbang domba? Karena waktu itu zaman Yesus ada banyak pedagang-pedagang domba yang berjualan domba baik untuk korban yang ada di bait suci, tetapi juga untuk mereka yang mau mengkonsumsi sate domba, saudaraku. Dan Anda tahu pintu gerbang domba itu juga sekarang disebut sebagai pintu gerbang Stefanus. Kenapa? Karena di Kisah Rasul, Stefanus murid Yesus dirajam batu sampai mati di dekat pintu gerbang domba. Dan pintu gerbang domba oleh orang Israel juga disebut sebagai pintu gerbang singa. Ya, kenapa? Saudara, kalau Anda perhatikan dengan jeli, di situ di atas gerbang, di temboknya ada 4, saudaraku, gambar singa. Dan ini menggambarkan apa? Sebenarnya inilah gambaran Yesus Kristus. Dia berkata, akulah pintu, akulah jalan. Yesus adalah anak domba Allah yang tersembelih buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ternyata Yesus yang adalah domba Allah, dia juga adalah singa Yehuda yang satu hari kelak akan datang menolong saudara dan saya. Dan jadilah seperti Stefanus yang setia sampai akhir ikut Yesus. Katakan amin. Nah, saudaraku, di dekat pintu gerbang domba ada kolam Bethesda. Seperti apakah sekarang kolam Bethesda? Anda tahu inilah foto kolam Bethesda sekarang. Sudah tinggal puing-puing dan sudah tidak ada airnya lagi, saudaraku. Ya, dan di kolam Bethesda ini, saudaraku, Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun. Nah, ternyata kolam Bethesda, next lagi, dekat sekali gambar berikutnya dengan rumah daripada Saint Anne atau yang dipercaya ibu daripada Maria atau istilahnya nenek daripada Tuhan Yesus. Nah, Anda tahu bersebelahan dan sekarang itu ada gereja yang dibangun oleh negara Prancis dan Anda tahu saudara itu dipercaya adalah rumah daripada nenek daripada Tuhan Yesus. Dan Anda tahu beberapa kali saya ke Israel pimpin rombongan, kami juga masuk ke gereja itu dan waktu nyanyi tanpa alat musik, tanpa sound system, nyanyi a cappella, saudaraku, hanya nyanyi begitu aja. Ternyata itu gedung dirancang akustiknya bagusnya bukan main. Suara yang falas berubah jadi merdu, saudara. Dan Anda tahu berkali-kali saya di sana ajak rombongan nyanyi dan tiba-tiba kami rasakan hadirat Tuhan yang kuat dan banyak yang nangis dilawat oleh Tuhan. Nah, coba bisa bayangkan. Hari itu ada begitu banyak orang sakit. Entah puluhan, entah ratusan yang lagi berkumpul di tepi kolam Bethesda. Mereka semua menanti-nanti. Karena sewaktu-waktu, bisa hari Senin, bisa Rebo, bisa Jumat, bisa kapanpun, bisa jam 1 pagi, bisa jam 3 pagi, bisa jam 8 pagi, bisa jam 8 malam. Nggak ada yang tahu. Karena tiba-tiba turun dari sorga malaikat Tuhan menggoncang kolam itu. Siapa yang pertama kali masuk setelah malaikat menggoncang kolam itu, maka yang pertama akan sembuh. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, dan kesekian tidak akan sembuh. Anda bisa bayangkan, pria yang sudah lumpuh 38 tahun, sudah lama menanti-nantikan mujizat, sudah lama sering melihat yang namanya malaikat Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Tetapi hari itu, saudaraku, dia tidak mengalami kemajuan apapun. Tidak dijelaskan berapa lama orang lumpuh ini menanti di kolam Bethesda. Tapi minimal, saudaraku, sudah cukup lama. Hari ini apakah keadaan saudara seperti orang lumpuh ini? Kita sudah lama tidak berdaya menghadapi situasi kita, menghadapi persoalan dan keadaan kita. Dan seolah-olah kita sudah sekian tahun jadi anak Tuhan. Sudah sering ke gereja. Tetapi tidak mengalami kemajuan. Dan tidak mengalami terobosan apapun juga. Dengar baik-baik. Hari ini ada kabar baik buat setiap kita.
Tuhan Yesus yang sama yang bisa menyembuhkan orang lumpuh ini. Tuhan Yesus yang sama bisa buat mujizat dan terobosan dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan haleluya. Tapi kalau Anda baca dan pelajari, sebelum Yesus sembuhkan, Yesus mau membongkar lebih dulu mentalitas-mentalitas yang salah. Karakter-karakter yang salah. Cara berpikir yang salah, paradigma yang keliru. Yang akhirnya Yesus bongkar. Sehingga akhirnya si lumpuh ini bisa alami kemenangan. Sekali lagi saudaraku, hidup ini sebuah perlombaan. Siapa yang cepat, siapa yang kuat, kata orang akan berhasil. Tapi lihat ternyata ada jalur yang lain. Ada jalur namanya jalan Tuhan, jalan Yesus yang bisa tolong saudara dan saya yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini sebelum kita alami mujizat Tuhan, sebelum kita alami terobosan Tuhan, kita harus mau belajar agar semua karakter kita yang lama, karakter kita yang salah, kita bongkar dan izinkan Tuhan mengubah mentalitas kita jadi mentalitas seorang pemenang. Katakan amin, saudaraku. Saudara-saudara, si lumpuh ini bertahun-tahun tinggal dalam mentalitas yang salah. Dan Tuhan juga hari ini tahu kondisi kita. Dan Tuhan mau ubah setiap kita. Siapa mau jadi pemenang bersama Yesus? Siapa mau jadi pemenang? Siapa mau alami mujizat? Ayat tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, rahasia memiliki mentalitas seorang pemenang. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, buang mental sebagai orang kalah. Buang mental sebagai orang kalah. Kalau saudara tadi baca di Yohanes 5 ayat yang keempat, dikatakan bahwa siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah kolam itu digoncang, maka akan jadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Dan keadaan itu yang dialami oleh si lumpuh 38 tahun. Dia selalu mencoba dan selalu mencoba. Dan selalu gagal. Dan Anda tahu waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Mestinya simpel aja ngomong, mau Tuhan. Tapi dia kemudian berkata, Tuhan, aku selalu kalah bersaing. Aku selalu kalah bersaing. Nggak ada orang mau tolong saya. Nggak ada orang mau peduli dengan saya. Saya coba sendiri. Selalu saya nomor yang ke-10. Selalu saya nomor yang ke-20. Selalu saya nomor yang ketiga. Tetapi tetap bukan yang pertama. Saudara sekalian, hati-hati. Ternyata orang lumpuh ini bertahun-tahun kalah bersaing. Selalu kalah. Dan kekalahan yang dia alami dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, membuat dia memiliki mental sebagai orang kalah. Saudara sekalian, mental orang kalah, inilah yang hari-hari ini merusak banyak orang percaya. Saudara tahu bahwa dalam hidup ini, mengapa hanya sedikit orang yang jadi pemenang? Mengapa hanya sedikit orang yang jadi orang berhasil? Dan lebih banyak orang gagal? Sudah tahu jawabannya. Karena banyak orang memiliki mental orang kalah. Ingat ketika seorang raksasa bernama Goliat maju pagi-pagi, hei orang Israel yang berani maju perang melawan saya, ayo maju. Belum perang. Raja Saul dan semua tentara lari sembunyi ketakutan. Mental orang kalah. Berhari-hari seperti itu. Dan tidak ada namanya mujizat. Tapi beda dengan Daud anak muda. Pipi boleh merah. Tapi hati tetap mantap. Katakan amin suku. Dia maju dengan mental. Aku bukan orang kalah. Aku adalah pemenang. Katakan bersama saya. Saya adalah pemenang. Siapa mau jadi pemenang? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Daud maju. Saya mau tanya, menang atau kalah? Menang. Dia pancung kepala Goliat. Setelah Goliat jatuh dengan batu yang dia umban. Dengar baik-baik. Seringkali kita gagal.
Dan kegagalan demi kegagalan yang kita alami akhirnya membuat sebuah trauma dan menjebak kita tinggal dalam mentalitas orang gagal. Pernah dibuat sebuah percobaan. Saudara tahu kutu loncat? Kok diam semua? Anda pernah tahu kutu loncat? Halo? Kok mandangin saya kagum dengan wajah saya? Halo, saya tanya, saudara pernah tahu kutu loncat? Tahu ya, minimal pernah dengar. Kutu loncat itu jenis kutu yang kerjanya apa? Ya loncat. Nggak pernah kutu itu loncat berenang, namanya kutu loncat. Satu hari seorang pria menangkap sekian banyak kutu loncat. Lalu dimasukkan dalam toples kaca yang kecil. Ditutup dengan penutup toples. Apa yang terjadi? Maka ketika kutu loncat dimasukkan dalam toples, terdengar bunyi yang riuh. Klotak, 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 klotak. Kenapa? Karena para kutu loncat mencoba meloncat seperti kebiasaan mereka yang loncat tinggi. Gak taunya kebentur dengan penutupnya. Dan bunyi klotak, klotak, klotak. Satu hari tetap suaranya keras. Hari kedua semakin berkurang. Hari ketiga tidak terdengar suara lagi. Apakah kutu-kutu loncatnya mati? Enggak. Apakah tidak loncat? Tetap loncat. Tapi heran, sekarang loncatannya rendah sekali. Lebih rendah daripada ukuran yaitu penutup toples itu. Loncat, tapi pendek. Lalu heran, kenapa begitu? Dan Anda tahu kan, di hari-hari pertama kutu loncat mencoba loncat, kebentur, bam, sakit, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi, sakit. Dan Anda tahu, kesakitan, kegagalan hari ke hari membuat mereka akhirnya bermental orang kalah. Bahkan sampai hari yang berikutnya, tutup toplesnya dibuka. Diharap kembali loncat tinggi dan keluar. Anda tahu, semua kutu loncat tetap loncat pendek. Bahkan dikeluarkan dari toples. Dan Anda tahu tetap loncatnya pendek. Kenapa? Kegagalan-kegagalan jadi trauma membuat mereka semua tidak lagi maksimal. Percobaan yang lain, seekor anjing kelaparan disediakan sebuah piring isi makanan kesukaannya. Begitu dia menuju tempat makanan itu, mendadak dia langsung berhenti. Kenapa? Ada rantai yang membuat dia terhalang. Dan itu sengaja makanannya hanya kurang berapa senti di depan dia. Coba lagi, nggak berhasil. Coba lagi, nggak berhasil. Anda tahu, dengan kelaparannya dia coba, tapi lehernya tambah sakit. Coba, sakit. Hari kedua, anjing semakin lapar, diganti makanan lebih bagus. Coba lagi, gagal. Coba lagi, gagal. Ada yang membatasi. Hari ketiga, anjingnya mulai diam. Makanan baru diberi, dia tidak bergerak. Rantai dibuka, dia lapar, makanan didekatkan, dia tidak bergerak. Kenapa? Karena dia sudah merasa nggak mungkin bisa berhasil. Dengar baik-baik. Di dalam nama Yesus, buang semua mental orang kalah. Mungkin kita sudah gagal berkali-kali. Dalam Yesus bangkit kembali, engkau dan saya pasti berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Orang bermental kalah, cirinya apa? Hidup dalam keputusasaan. Sudah, bocah, gak mungkin bisa. Orang yang bermental orang kalah selalu hidup pesimis, negatif terus. Dan orang bermental kalah selalu hidup dengan trauma-trauma kegagalan di masa lalu. Mari gereja Tuhan bangkit. Mari bangkit. Mari bangkit. Alkitab berkata, orang benar bisa gagal jatuh 7 kali. Namun ia bangkit kembali. Orang fasik gagal dan tidak bangkit. Kita harus berbeda. Karena kita adalah pemenang bersama Yesus.
Dengar janji Tuhan. Lihat 1 Yohanes 5 ayat keempat. Yuk baca sama-sama. Pegang dadamu. Iman ini ayat untuk saudara dan saya. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah. Apa? Kata bersama saya apa? Mengalahkan dunia. Semua kita yang percaya Yesus, kita lahir baru dalam Tuhan, kita ditetapkan mengalahkan dunia, bukan dikalahkan dunia. Katakan amin. Terus, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Yang setuju, katakan haleluya. Katakan bersama, saya mengalahkan dunia. 2, 3. Katakan bersama, saya menaklukkan dunia. 2, 3. Lihat Roma 8 ayat 37. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang apa? Menang. Oleh Dia Yesus yang telah mengasihi kita. Siapa yang mau berkata, saya bukan orang kalah lagi, saya pemenang bersama Yesus. Ayat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kegagalan-kegagalan di masa lalu telah menjebak si lumpuh ini punya mentalitas orang gagal. Jangan sampai saudara terus pesimis. Banyak orang sekarang pesimis, saudaraku. Sudahlah, hidup gak ada harapan. Sudah, pokoknya ya sudahlah, hidup asal hidup. Tidak, dalam nama Yesus, saya dan saudara lebih dari pemenang. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tunjukkan kepada saudara sebuah kisah nyata. Ada seorang anak wanita yang tahun 2012 dia tinggal di kota Deraya, Syria. Rumahnya hancur. Orang tuanya dibunuh, dibantai oleh kelompok ISIS. Peperangan yang mengerikan mencoba membuat anak wanita ini dengan adiknya bertahan 3 tahun lebih di kota itu. Tetapi karena keadaan semakin berat dan sulit, membuat mereka mencoba untuk mengungsi, cari hidup yang lebih baik. Dan singkatnya tahun kemarin 2015, mereka memberanikan diri di antara ribuan pengungsi-pengungsi Syria. Mereka mencoba untuk naik kapal. Apapun kapal yang mereka berhasil temukan. Dan mereka mencoba berlayar keluar dari Syria. Dari perairan yang harus mereka tempuh, yaitu perairan Yunani dan Turki. Sebuah laut yang sangat-sangat ganas. Dan mereka bisa mendengar ada begitu banyak kapal-kapal pengungsi Syria yang lain yang tenggelam di tengah jalan. Yang kena ombak dan hancur. Tetapi anak wanita muda ini dengan adiknya bertekad. Kita tidak pernah boleh menyerah kalah. Kita harus terus percaya pasti akan menang. Saudara tahu, malam itu di tengah kegelapan dengan hampir 20 orang yang lain sedang mengendap menunggu para petugas. Lengah. Begitu lengah mereka naik kapal yang kecil. Tapi dimuati lebih dari 20 orang. Dan mulai jalan di perairan Yunani itu. Dan Anda tahu sudah di kegelapan malam. Tapi seolah-olah sial. 30 menit baru perjalanan. Mendadak mesinnya rusak. Kenapa? Karena terlalu berat penumpangnya. Dan ketika mesin kapal itu rusak, ternyata dicek yang bisa berenang hanya 2 orang. Hanya 2 anak muda ini. Sementara 20 pengungsi yang lain tidak bisa berenang. Apa yang mereka putuskan? Apakah mereka menyerah dengan ombak yang akan menghancurkan dan menenggelamkan mereka? Ataukah mereka punya fighting spirit? Perjuangan roh untuk terus maju dan terus jadi pemenang. Jadi survive. Anda tahu apa yang terjadi? 2 kakak adik ini pandang-pandangan. Dan mereka berkata, mari kita terjun ke air ini, ke laut ini. Dan mereka bisa saja berenang untuk menyelamatkan diri.
Tapi mereka berkata tidak. Ada 20 orang penumpang lain, pengungsi yang lain. Nggak bisa berenang. Anda tahu mereka putuskan apa? Mereka berenang berdua sambil geret kapal itu. Di sebuah lautan luas. Berjam-jam, berhari-hari. Dan mereka terus tidak mau menyerah. Sampai akhirnya mereka berhasil mendarat di daerah Yunani. Dan akhirnya kisah heroik mereka terdengar. Kakak adik ini selamatkan 20 orang pengungsi Syria yang lain. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kakak adik ini diterbangkan. Diterima, ditampung di Berlin, Jerman. Dalam keadaan sebagai seorang pengungsi yang seolah-olah tidak punya masa depan. Tapi anak wanita ini yang hari ini umur 18 tahun. Dia bertekad. Semua trauma masa lalu. Semua peristiwa yang membuat aku ketakutan di masa lalu. Tidak boleh membuat aku gagal di masa depan. Aku harus fight. Dan dia tahu dia diberi Tuhan kelebihan. Berenang begitu kuat dan cepat. Dan kemudian dia berlatih lebih lagi. Dan kecepatan anak wanita ini dilirik dan dilihat oleh tim daripada Jerman. Dan siapakah wanita itu? Bayangkan, itulah Yusra Mardini. Yang akhirnya menjadi peserta Olimpiade mewakili pengungsi Syria. Yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dan tidak ada bendera kenegaraan. Dan tidak ada lagu kebangsaan. Dia adalah di antara sekian puluh para pengungsi-pengungsi yang melalui seleksi yang ketat berhasil ikut Olimpiade. Di Rio berhasil. Dan waktu pembukaan dia diwawancarai dan dia berkata, aku mau menunjukkan kepada siapapun juga bahwa setelah rasa sakit, bahwa setelah badai yang menakutkan, pasti badai itu dan rasa sakit akan berlalu. Saya mau menjadi sebuah inspirasi untuk siapapun mereka yang sedang menderita. Untuk tidak pernah menyerah. Dan terus mencoba dan bangkit. Dan Anda tahu saudaraku. Kalau Anda Google, ternyata beberapa hari kemarin. Yusra Mardini akhirnya berhasil merebut medali emas. Dari cabang olahraga renang 100 meter gaya kupu-kupu. Tepuk tangan yang meriah. Pegang dada masing-masing. Buang mental orang kalah. 2, 3. Buang mental orang kalah. Kata bersama saya harus bangkit. Kata bersama saya pemenang. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Rahasia memiliki mental seorang pemenang yang kedua. Buang mental sebagai seorang korban. Buang mental sebagai seorang victim atau seorang korban. Kalau Anda baca tadi di ayat yang 6 dan 7 dari Yohanes 5. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Apa jawaban orang lumpuh ini? Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Tuhan, aku jadi orang kalah gara-gara tidak ada orang peduli. Semua orang egois, aku adalah korban keadaan, aku adalah korban karena ketidakpedulian orang lain. Dan Anda harus tahu, selama si lumpuh bermental sebagai korban, dia tidak akan pernah bisa bangkit. Dengar baik-baik. Hari ini ada banyak orang percaya, selalu punya mentalitas sebagai korban, sebagai victim. Apa yang dimaksud dengan mental seorang sebagai korban? Selalu menganggap apapun kegagalan yang dia alami gara-gara orang lain. Apapun yang dia alami dalam kegagalan selalu dianggap gara-gara keadaan. Bahkan seringkali ciri orang yang bermentalitas sebagai korban selalu pandai mencari alasan atau excuse. Apapun dia cari alasan. Dan seringkali selalu suka menyalahkan orang lain. Saya jadi jahat ya gara-gara dia. Oh saya begini gara-gara dia. Selalu salahkan orang lain.
Dan orang yang bermental sebagai korban selalu menyalahkan keadaan. Bahkan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Merasa Tuhan tidak adil. Dengar baik-baik. Daripada kita terus bermental sebagai korban. Come on, just bangkit, wake up. Kata bersama saya mau bangkit. Kata bersama saya mau buang mental sebagai seorang korban. Apa yang sudah lakukan? Belajar gak usah salahkan orang lain. Belajar gak usah salahkan keadaan. Tanggung jawab dengan semua keputusan kita. Mungkin kita pernah buat keputusan yang salah. Tanggung jawab dan bangkit kembali. Belajar dari semua kegagalan. Dan percaya bersama Tuhan. Pasti kita berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat kalau kita bermental sebagai seorang korban terus apapun nyalakan orang. Ada orang berkata begini, Pak dulu saya pengusaha sukses Indonesia. Saya punya banyak usaha tapi diciak orang, ditipu orang. Lalu nyalakan orang lain. Dan akhirnya terpuruk, tidak berdaya. Si lumpuh 38 tahun dengan terus bermental sebagai seorang korban. Bangkit. Mari belajar. Aku yang salah. Aku buat keputusan salah, tapi aku mau belajar, perbaiki, dan bersama Yesus pasti kita berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini ada saudara yang masih jomblo dan sudah lama Anda menanti pasangan hidup dan belum terjadi, jangan lagi menyalahkan orang lain, jangan lagi menyalahkan Tuhan dan keadaan. Belajar perbaiki diri. Oh, kenapa aku mendekat dia menjauh? Oh, kenapa ku kejar dia lari? Ternyata ketika aku ajak ngomong, mulutku baunya haleluya. Berarti aku harus perbaiki bau mulutku. Aku banyak makan permen pedas supaya bau mulutku jadi enak. Lu katakan amin saudaraku. Daripada cuma sibuk nyalakan orang lain. Sampai-sampai ada seorang tulis kepada salah seorang teman kita yang masih jomblo. Tulisannya begini saudaraku. Ketemu yang cocok. Gak seiman. Ketemu yang seiman. Tapi gak cocok. Ketemu yang seiman. Orangnya cocok. Ditikung teman. Ketemu yang seiman. Cocok. Teman-teman mendukung. Orang tua gak setuju. Lalu berikutnya. Ketemu yang seiman. Cocok. Teman-teman mendukung. Orang tua setuju, jenis kelaminnya sama. Seolah-olah dia selalu nuduh nyalakan orang lain, saudara. Stop. Belajar tanggung jawab. Mari kita belajar perbaiki. Dan mari kita belajar jadi cerdas di masa depan. Percaya hidup kita pasti berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada seorang suami ketika anaknya masih kecil. Istrinya meninggal. Tidak lama kemudian dia dipecat dari kerjaannya. Jadi pengangguran. Sudah ditinggal istri, pengangguran lagi. Dia mencoba cari usaha. Dan dia lihat ada peluang usaha. Sebuah perusahaan tukang kayu kecil sederhana. Dia coba beli. Dia coba usaha. Kebakaran. Tempat tukang kayu itu. Dia coba lagi untuk menjual dan mencoba pabriknya diperbesar. Ternyata lumayan sedikit berhasil. Dia coba dari kayu-kayu sisa. Dia buat yang namanya yaitu mainan yoyo dari kayu. Untuk anak-anak. Booming sebentar. Kemudian merosot lagi. Dan akhirnya rugi lagi. Dia mencoba buat mainan anak-anak dari kayu lagi. Seekor bebek. Dan akhirnya dia buat beberapa. Dia jual lumayan laku. Dan ternyata sepi lagi. Seolah-olah gagal lagi. Tapi apakah kemudian dia terus menjadi mental orang korban. Dan sibuk nyalakan keadaan dan orang lain? Tidak. Dia terus belajar. Dia terus perbaiki. Dan kembali pabriknya kebakaran. Dia bangkit lagi, dia perbaiki lagi, dia modifikasi. Anda tahu apa yang terjadi? Hari ini orang itu jadi orang pengusaha mainan anak-anak terkaya di seluruh dunia.
Dan orang itu adalah, yaitu Ole Kirk Christiansen, pemilik permainan Lego. Dan Anda tahu hari ini di mana-mana di seluruh dunia permainan Lego, permainan batu bata plastik yang bisa susun-susun jadi bentuk apapun, begitu laris dan kualitas yang bagus. Dan Anda tahu sekarang sudah diwariskan ke cucunya. Dan keluarga ini sangat kaya. Lebih daripada 6 billion US dollar. Kekayaan mereka. Dulu mereka gagal berkali-kali. Tapi mereka tidak bermental sebagai seorang korban. Tapi mereka terus bangkit. Perbaiki hidup mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, rahasia memiliki mentalitas seorang pemenang. Yang ketiga, buang mental suka membatasi cara Tuhan. Buang mental suka membatasi cara Tuhan. Si lumpuh ini ditanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang begini, Tuhan aku selalu kalah bersaing. Saat malaikat Tuhan turun mendadak dan menggoncang. Lihat apa yang Yesus lakukan. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Alkitab berkata, maka si lumpuh ini sembuh. Dan dia mulai angkat tilam, bangun angkat tilam dan berjalan. Dengar baik-baik. Bertahun-tahun si lumpuh berpikir, cara Tuhan bisa menyembuhkan cuman satu cara. Yaitu apa? Aku harus jadi yang pertama. Menjadi masuk ke kolam Siloam, ke kolam Bethesda setelah malaikat menggoncang. Oh, jadi cara Tuhan menyembuhkan cuman melalui cara malaikat menggoncang kolam. Saya mau tanya sama saudara. Tuhan punya banyak cara tidak untuk tolong saudara? Siapa percaya Tuhan punya 1001 macam cara, bahkan berjuta-juta cara untuk menolong saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sering kali kita punya mental membatasi cara Tuhan. Kalau Tuhan menolong saya itu harus begini, harus begini, harus begini. Loh, yang jadi Tuhan siapa? Coba jadi Tuhan sendiri. Ya tapi tidak bisa apa-apa. Ya sudah, izinkan dia yang jadi Tuhan, yang ngatur hidup kita. Dan percayalah rancangannya yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Lihat Lukas 1 ayat 37. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. God can do anything. Ucapkan bersama saya. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ucapkan 2, 3. Sebab bagi Yesus tidak ada yang apa? Mustahil. Yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya waktu pelayanan di Jakarta. Di gedung CHCC. Jakarta Convention Center. Saya lagi didampingi oleh beberapa asisten pendeta. Tiba-tiba ada satu bapak saksi begini. Pak, dulu saya pikir saya bisa diberkati Tuhan hanya dengan satu cara. Apa Pak? Bertahun-tahun dari keluarga saya, toko elektronik. Terus saya nyaman Pak dengan toko perusahaan elektronik dan saya berpikir saya akan bisa berhasil selamanya. Tapi kenyataan satu hari, toko elektronik saya drop sekali. Mulai sepi. Persaingan ketat. Dan saya stres Pak. Tagihan-tagihan tidak terbayar. Tapi dalam kondisi begitu, kami punya Yesus. Saudara tahu, sekeluarga mereka doa. Tuhan, bagaimana cara Engkau menolong kami? Tolong tunjukkan caramu Tuhan. Mereka jujur, mereka begini, selalu dari keluarga sudah toko elektronik yang mesti selalu ke situ. Satu hari saudara lagi doa, istrinya lagi sembahyang, dapat penglihatan. Penglihatan apa saudara? Bukan Tuhan Yesus. Nasi dibungkus sama yaitu daun pisang. Dia lihat itu. Amin. Terus kemudian dia ngomong sama saya, suamiku, aku dapat penglihatan. Nasi dibungkus sama daun pisang. Loh, maksudnya apa? Nggak ngerti. Sembayang lagi, sembayang. Anaknya dapat penglihatan. Papa, aku dapat penglihatan nasi yang dibungkus dengan daun pisang itu dibakar. Loh, kok aneh? Ada
Dibakar, apa itu? Sembahyang lagi. Sudah tahu enggak? Kesaksiannya panjang, singkatnya. Tuhan mulai kasih mereka peneguhan. Mereka ingat, oh jadi suruh jual nasi yang dibakar, pakai daun. Waktu itu enggak ada, saudaraku. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan ingat, oh dulu di kampungnya di Kalimantan, Pontianak, ada makanan daerah. Gitu. Dan itu biasanya dibakar nasinya, ada apa isinya. Karena dia sudah coba nasi kuning dibakar, enggak enak. Gitu. Nasi ikan dibakar enggak enak. Dia ingat, oh itu dicoba, ternyata lumayan enak. Buat makan keluarga. Gimana sekarang cara memasarkannya? Dia sembahyang lagi, andalkan Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Kamu kan pelayanan, kamu kan punya family altar, kamu kan punya grup komsel. Iya Tuhan, bagi dulu. Oh ya. Jadi saudara, biasakan pesan. Kali ini dia bilang, saya memberkati. Dia enggak ngomong kalau itu buatannya sendiri. Dia sengaja bawa sekian banyak dari semua yang datang dikasih. Tes, siap orang. Dia mau dengar apa respon. Ada yang ngomong, aduh enak ya. Ada yang lain, aduh terlalu asin. Ada yang bilang, aduh enak tapi porsinya kebesaran. Kalau kurang sedikit, ada yang begini-gini. Dia dengar. Dia sembahyang lagi, dimodifikasi. Sudah tahu enggak? Akhirnya ajaib. Sudah berhasil, nemu yang bagus. Tapi jualnya bagaimana? Tiba-tiba Tuhan ngomong, berkati pelayanan dulu. Mereka di JHCC, saudaraku, selalu mereka ada beberapa session. Dan selalu ada breaknya, pendeta, pembicara, semua tim makan. Waktu acara Isra. Dan biasanya selalu mereka beli dari luar. Hari itu dia bilang, saya yang berkati. Anda tahu sekian puluh nasi bungkus. Padahal ekonomi lagi berat, dia berkati. Semua ngomong, oh enak ya. Harus pesen nih. Pesan di mana? Pesan di saya, kata saudara. Anda tahu dari mulut ke mulut. Besoknya ada yang telepon. Dia tinggal di daerah Jakarta Selatan. Tapi ada orang telepon dari Kelapa Gading. Ternyata diceritain sama temannya pengurus gereja. Saya dengar kamu masak nasi bakar enak. Boleh nggak pesen? Oh boleh. Bisa diantar nggak? Boleh. Berapa bungkus? Dia harapannya 100, 200. Saya pesan 1 bungkus. Hah? Bayangin saudara. Tapi dia sembahyang lagi, Tuhan, ini apa yang menghina Tuhan? Jauh-jauh cuma 1 bungkus. Tuhan ngomong, layani. Caranya gimana ngirimnya Tuhan? Suruh supirmu naik motor. Udah naik motor, cuman bawa apa? 1 nasi bungkus. Anda tahu pulang pergi nganter 2,5 jam. Cuman 1 nasi bungkus. Harganya nggak sampai 50.000 saudara. Apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba kemudian dia tanya sama supirnya. Kamu tadi di sana dibayar berapa? Ini, dapat tips nggak? Dapat. Berapa? 100.000. Nasi bungkusnya nggak sampai segitu, nasi bakarnya kamu dapat tips lebih banyak. Nggak apa-apa, berkat. Anda tahu nggak? Ternyata yang order itu manajer sebuah perusahaan besar. Dan besoknya dia telepon, aku suka dengan makananmu. Tolong order sekian ratus. Karena suamiku akan ulang tahun. Dan Anda tahu, akhirnya di kantor dibuat. Dia kirim saudaraku. Akhirnya sekian ratus nasi bakar itu makan, enak semua. Anda tahu, semua tanya, pesannya di mana? Sudah tahu, ajaib. Hari ini 1 bulan omsetnya lebih dari 30.000 nasi bakar. Dan akhirnya dia beri nama nasi bakar pusat. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Sekarang dia punya outlet jual nasi bakar pusat di berbagai mal-mal dan toko-toko di Indonesia. Dia sangat-sangat diberkati. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Kata bersama saya, Tuhan punya banyak cara. 2, 3. Tapi setelah mendengar kesaksian begini, jangan semua ribut. Mari kita buat nasi bakar sama-sama, saudara. Nanti jangan-jangan saling bakar membakar, jangan saudara. Tanya sama Tuhan, Tuhan banyak cara. Beberapa hari yang lalu, saya ajak keluarga saya dari Toronto, om dan tante saya ke Lancaster dengan keluarga saya, dan juga tante saya dari New Jersey. Dan saudara, akhirnya karena ada waktu untuk anak-anak, ada permainan mini golf. Saya dengan keluarga, oke, coba. Maklum saudara, dulu kecilnya suka main kelereng. Ya kan? Sekarang main mini golf, ya toh. Dan ternyata lumayan lah, ya kan? Beberapa kali gagal, berhasil juga saudara itu.
Tapi di sebelahnya ada sebuah permainan yang menarik. Saya tunjukkan gambarnya. Ya, bayangkan. Nah, Anda tahu, cari ada seorang lakon di sana yang ganteng. Ya. Dan ini adalah permainan mes. Sudah tahu permainan mes itu apa? Sebuah kotak-kotak. Dan itu ada jalan di mana kita harus mencari jalan keluar. Dan terkadang begitu kita cari jalan, memilih jalan, ada jalan buntu. Dan sudah tahu, saya dengan semua anak dan juga keluarga saya yang sudah tua-tua mencoba cari jalan keluar. Begitu masuk, Anda tahu saudaraku, saya lihat, aduh ini jalan kanan, kiri dan sebagainya. Puyeng banget saudara. Saya memakai urapan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun langkah saya. Kanan, ya Anda tahu, masuk ke kanan. Kanan tambah lama tambah di tengah arena mes itu. Dan ternyata mentok buntu saudaraku. Balik lagi, cari jalan lagi, buntu lagi saudara. Balik lagi, buntu lu saudara. Dan beberapa kali balik, ketemu sama keluarga. Sama-sama jalan buntu saudara. Dan jalan lagi, saudara tahu nggak? Hampir setengah jam lebih saudara. Ini kita muter terus saudara. Jalan buntu. Akhirnya saudara, yaudah saudaraku. Akhirnya kita, wah saya harus cari. Dia balik ke jalan masuk tadi. Dan ternyata Anda tahu, dia temukan. Ternyata jalan keluarnya gampang. Sudah tahu, itu mes. Samping-sampingnya pagar kayu. Ya kan, 4 persegi. Dan ternyata jalan keluarnya mana? Begitu masuk, jangan ke tengah. Terus pokoknya ngikuti jalan samping, pagar kayu. Ada belokan, ikut sebentar, balik lagi. Belokan, dan ternyata begitu nyampe, sudah muterin pagar kayu, ujungnya nyampe ke jalan keluar. Sudah tahu enggak? Tiba-tiba kita ketawa. Seringkali kita kayak begitu. Kita ruwet sendiri. Rumit. Pikiran kacau. Kita pikir untuk menyelesaikan persoalan. Rumitnya bukan main. Padahal jalan Tuhan terkadang so simple. Sederhana. Hanya tinggal ketaatan saja. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kita ketawa rame-rame. Kenapa? Itulah jalan pikiran kita. Selalu cari yang rumit. Padahal simple. Dan Anda tahu ada satu anggota keluarga. Ketika sudah dekat pintu exit. Kelihatan exit. Tapi tutup buntu. Atas kan kelihatan segini. Jadi kelihatan exitnya. Bawah agak ada celahnya. Karena sudah sekian lama mentok terus. Ada anggota keluarga merobos ke bawah. Saudara. Lewat shortcut. Akhirnya saya sudah keluar. Saya tergoda untuk coba juga. Saudara. Saya mencoba, Anda tahu badan saya langsing seperti ini. Dan tidak bisa. Saudara. Saya harus kembali. Saudara. Dan temukan jalan pintas, jalan keluarnya. So simple, sederhana sekali. Masalah kita anggap ruwet dan rumit. Percayalah di mata Tuhan. Sederhana, dia bisa tolong, punya 1001 macam cara. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang terakhir, rahasia memiliki mentalitas seorang pemenang. Buang mental bahwa karena usahaku, karena perjuanganku, karena kerja kerasku, maka aku bisa berhasil. Saudara, si lumpuh tadi berkata, Tuhan, karena gak ada orang mau nolong saya coba sendiri. Aku menuju kolam itu. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin crawling, gitu, gelundung. Atau mungkin merangkak. Pokoknya kan lumpuh. Pokoknya selalu mau jadi yang pertama. Dan Anda tahu bertahun-tahun dengan kekuatannya. Dengan perjuangannya. Zero, nothing. Seringkali kita berkata, aku bisa sukses dengan kerja kerasku. Aku bisa berhasil dengan kekuatanku. Karena aku orang pandai, aku punya pengalaman, aku punya koneksi, aku punya kekayaan, aku punya modal besar. Dengar baik-baik, Alkitab berkata, jika bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah usaha kita. Yang percaya, tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda harus tahu, cara Tuhan menyembuhkan sangat simpel. Dan si lumpuh lupa, arti nama Bethesda adalah House of Mercy. Rumah kemurahan. Dan Anda harus tahu, kita bisa berhasil bukan kuat dan gagah kita. Hanya karena
kemurahan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Paulus berkata apa? Dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dia berkata begini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Lihat, dengan kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Baca sama-sama kalimat terakhir. 2, 3. Kesanggupan kami adalah apa? Pekerjaan Tuhan. Kita bisa sanggup hanya karena Tuhan yang tolong kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12 baca sama-sama. 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhanlah Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara dengar baik-baik. Buang mental, aku bisa berhasil karena usahaku. Buang. Kita bisa berhasil cuman karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara coba bisa bayangkan bertahun-tahun dia berusaha dengan kekuatan sendiri. Nothing. Hari itu dia ketemu Yesus. Yesus artinya adalah Jehovah is salvation. Tuhan sang penyelamat. Percayalah bahwa dia bisa tolong dan selamatkan kita. Dan apa yang terjadi saudaraku? Hidup kita ini cuma kayak sarung tangan. Sarung tangan gak berdaya apa-apa. Tapi kalau tangan Tuhan yang ajaib masuk dalam hidup kita, percayalah apa yang mustahil jadi mungkin bagi orang percaya. Saudara sekalian, saya berikan rumus sukses. Siapa mau sukses? Angkat tangan. Siapa mau sukses? Angkat tangan. Rumusnya seperti apa? Bayangkan. Usaha manusia tanpa anugerah, tanpa pertolongan Tuhan, ujung-ujungnya apa? Gagal, failure. Tetapi anugerah tanpa usaha manusia, hasilnya apa? Tidak terjadi apa-apa. Tapi bagaimana resep untuk sukses? Anugerah Tuhan plus usaha manusia, hasilnya sukses. Siapa mau berhasil? Andalkan anugerah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang dunia istilahnya apa? Hoki. Orang dunia berkata laki-laki. No. Sebetulnya dalam Yesus bukan hoki, bukan laki. Itulah namanya anugerah. Tidak ada yang amin. Amin. Pak, kok harus dengan usaha manusia? Kan anugerah saja cukup. Oh memang, Anda harus tahu. Untuk kita diselamatkan bukan karena usaha manusia. Tapi karena korban Kristus di kayu salib. Tapi mau tidak mau, setelah kita dengar tentang anugerah, perlu tidak kita terima Yesus? Untuk beriman, itu juga keputusan kita. Dan itu bicara tentang usaha kita. Kalau seandainya si lumpuh, Tuhan sembuhkan. Dan Yesus berkata, bangun, angkat tilam, dan berjalanlah. Tapi si lumpuh sudah disembuhkan. Tapi dia tidak mau bangun dan tidak mau angkat tilam dan tidak mau berjalan. Sembuh enggak? Enggak. Saudara, kalau sampai orang berkata begini, kita enggak usah ngapa-ngapain. Cuman anugerah saja. Coba lihat, Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Dan yang aku alami bukanlah kekuatanku, namun karena anugerah. Tetap anugerah plus yaitu usaha kita. Kita akan sukses dan berhasil. Kalau sampai cuma hanya karena anugerah, udah gak usah kerja semua. Nyantai-nyantai aja, nanti duit datang sendiri. Nggak mungkin, itu adalah orang yang konyol. Anugerah plus kemurahan Tuhan dan usaha kita pasti berhasil. Usaha keras, kerja keras, tanpa Tuhan juga gagal. Tapi bersama Tuhan kita pasti berhasil. Yang suci tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulannya apa? Orang yang bodoh mengharapkan terobosan, tetapi tetap hidup dengan mentalitas yang lama. Mulai hari ini buang semua mentalitas lama kita dan berubahlah menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Mentalitas apa yang harus kita buang? Yuk baca sama-sama 2, 3. Buang mental sebagai orang kalah. Ayo bangkit. Semua kegagalan masa lalu jangan jadi trauma. Bangkit, saudara dan saya pasti bisa berhasil. Katakan amin. Yang kedua, buang mental sebagai seorang korban. Jangan salahkan yang lain. Jangan salahkan keadaan.
belajar tanggung jawab dan perbaiki, bertobat dan perbaiki. Yang ketiga, buang mental suka membatasi cara Tuhan. Anda harus tahu Tuhan punya banyak cara tolong saudara dan saya. Dan yang keempat, buang mental karena usahaku maka aku bisa berhasil. Ingat, tanpa Tuhan semua sia-sia. Tapi dengan Tuhan semua pasti berhasil. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau bermental pemenang? Mari berdiri bersama-sama.